Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Marisa izin untuk diizinkan buat share screen. Udah Kang. Ya, terima kasih. Tuh. Oke, apakah share screen sudah terlihat, teman-teman? Sudah ya? Udah Kang. Harusnya sudah, oke. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini, saya akan bercerita dengan rekan-rekan semua, atau sharing ya, mengenai buku yang sudah saya baca. Buku yang menarik bagi saya untuk saya baca gitu. Jadi bukunya ini judulnya adalah Slow Living. Hidup bukanlah pelarian tapi perjalanan. Karya dari Sabrina Arah. Jadi untuk buku ini tuh bagaimana si pengarangnya ini menjelaskan tentang slow living itu sendiri. Nah, kenapa menarik? Ternyata setelah saya baca buku ini tuh bisa diimplementasikan gitu di kehidupan pekerjaan gitu atau di dunia kerja. Maka dari itu mungkin saya angkat dua tema. Yang pertama adalah bekerja dengan tenang, produktif dan bermakna. Yang kedua adalah mengoptimalkan produktivitas dengan pendekatan slow living. Buku ini tuh mempunyai profile. Yang pertama adalah judulnya itu Slow Living itu sendiri. Penulisnya adalah Sabrina Arah. Penerbitnya adalah Salma Studio. Penyuntingnya The ST Utami. Bahasa Indonesia. Jumlah halamannya 116 halaman. Ukurannya 14 kali 20 cm. Buku ini tuh bukan hanya tentang bekerja lebih pelan, tapi sebagaimana kita bisa kerja dengan lebih sadar dan bermakna, seperti itu. Struktur buku yang struktur buku yang ada di Slow Living itu ada 8 subbab utama ya. Yang pertama itu belajar menerima dan mencintai takdir. Nah, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan dan menerima takdir adalah bagian dari perjalanan. Setiap orang punya jalannya sendiri menuju kebahagiaan. Terus ada lebih dekat dengan gaya hidup melambat. Maksudnya itu mengejar pencapaian tanpa henti bisa melelahkan dan mengorbankan kebahagiaan. Sukses bukan hanya soal status sosial dan materi, tapi juga soal kedamaian batin. Yang selanjutnya dulu, mengapa slow living itu penting? Ternyata ambisi itu penting, tapi kebahagiaan jangan sampai dikorbankan. Kita berhak memilih kecepatan hidup yang sesuai dengan diri sendiri. Terus selanjutnya adalah tak mengapa jika masih banyak belumnya. Maksudnya adalah hidup adalah proses. Tidak perlu terburu-buru. Jangan bandingkan perjalananmu dengan orang lain. Terus juga ada jangan menyerah, kita hanya butuh jeda. Seperti tulisan butuh spasi, hidup juga butuh jeda. Jeda bukan berarti malas, tapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk kembali berenergi. Setahap demi setahap. Mimpi besar lebih mudah dicapai jika dipecah menjadi langkah-langkah kecil. Fokus pada progres bukan hanya hasil akhir. Nah, dia masuk ke dalam tema saya tadi, bekerja yang tenang, produktif dan bermakna. Tenang, menjaga tekanan kerja
dan kebahagiaan. Kenapa harus tenang? Karena bisa mengurangi tekanan kerja dan menghindari burnout. Lingkungan kerja yang mendukung dan fleksibel juga membantu kita tetap nyaman dan fokus. Jadi di buku Slow Living ini itu dia mengajarkan kalau misalkan dalam kondisi ketenangan itu kita bisa mengurangi tekanan-tekanan di pekerjaan dan menghindari stres seperti itu. Terus dengan menerapkan slow living di buku tadi, kita dapat bekerja dengan lebih sadar, menghadapi tantangan dengan tenang dan menikmati setiap prosesnya gitu. Terus produktif itu gimana ya? Bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, atau bekerja lebih cerdas dan efisien. Slow living menekankan pentingnya kualitas daripada kuantitas dalam bekerja. Dengan menentukan prioritas yang jelas, nah maksudnya produktif itu menentukan sebuah prioritas yang jelas dan mengelola waktu dengan baik. Kita dapat mencapai hasil yang optimal dengan usaha yang lebih terarah. Terus yang ketiga itu makna. Bekerja dengan tenang, produktif, dan bermakna. Maksudnya makna itu menikmati setiap prosesnya dan menemukan kepuasan dalam pekerjaan. Saat kita bekerja tanpa tekanan yang berlebihan, kita itu bisa menghargai perjalanan menuju tujuannya. Bekerja bukan sekedar menyelesaikan tugas, tetapi juga tentang menikmati setiap langkah dan menemukan makna dalam apa yang kita lakukan. Nah, maksud dari bermakna itu dari buku Slow Living itu seperti itu. Aras harus yaitu penulis bukunya menyesuaikan ritme kerja dengan kapasitas diri, bukan dengan standar orang lain. Maksudnya apa? Setiap individu memiliki kekuatan dan kapasitas yang unik, teman-teman. Dengan memahami batas dan kebutuhan diri sendiri, kita dapat menciptakan keseimbangan yang mendukung produktivitas dan kesejahteraan. Lanjut, mengutamakan produktivitas dengan slow living. Yang pertama, atur ritme kerja yang sesuai. Tidak perlu terburu-buru, tetap fokus. Tentukan jadwal kerja yang realistis dan selaras dengan kapasitas diri, contohnya. Terus juga jangan memaksakan misalkan diri bekerja lebih dari batas kemampuan, tapi harus tetap berusaha untuk mencapai tujuan dengan cara yang sehat dan berkelanjutan. Yang kedua, fokus pada prioritas utama. Jangan terjebak dalam kerjaan yang tidak esensial. Buat daftar tugas dan identifikasi mana yang benar-benar memberikan dampak dari pekerjaannya. Terus bisa juga dengan hindari multitasking yang sangat berlebihan. Belajar mengatakan tidak pada tugas-tugas yang tidak relevan. Selanjutnya ada ambil jeda dan refleksi. Maksudnya itu waktu istirahat bukan halangan produktivitas, justru pendukungnya. Contohnya kayak gunakan istirahat teman-teman itu untuk mengisi pula energi kayak bukan sekedar buat cuman hindari dari pekerjaan gitu. Terus istirahat yang cukup juga penting untuk membantu meningkatkan konsentrasi dan kreativitas teman-teman sehingga nanti kerja menjadi optimal. Terus waktu yang diluangkan itu bisa untuk menyegarkan pikiran seperti melaksanakan aktivitas hobi, meditasi atau membaca buku lainnya. Mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas hasil kerja, jaga kesehatan mental dan fisik, meningkatkan kreativitas dan fokus dalam bekerja. Mengurangi stres dan kecemasan itu maksudnya gimana? Saat kita terus-menerus bekerja dalam tekanan yang terburu-buru, stres dan kecemasan akan semakin meningkat. Slow living ini mengajarkan kita untuk mengambil ritme kerja yang lebih manusiawi.
dengan menghindari multitasking yang berlebihan dan fokus pada satu tugas dalam satu waktu. Terus selanjutnya meningkatkan kualitas hasil kerja. Itu gimana sih caranya meningkatkan kualitas hasil kerja? Dengan memperlambat ritme dan lebih fokus pada satu tugas. Slow living mengajarkan kita bisa bekerja dengan lebih teliti dan mendalam. Hasil pekerjaan yang dikerjakan dengan lebih teliti dan lebih mendalam itu cenderung lebih baik dibandingkan dengan pekerjaan yang dilakukan secara terburu-buru. Memperbaiki keseimbangan hidup dan pekerjaan itu seperti apa? Slow living itu membantu kita untuk tidak fokus pada pekerjaan, tapi juga memperhatikan kehidupan pribadi kita. Nah, ini berarti memberi waktu kita untuk keluarga, hobi, dan istirahat, sehingga hidup menjaga lebih seimbang dan tidak hanya berisi atau terisi dengan pekerjaan terus, atau bahasa yang sekarang itu work-life balance gitu ya. Nah, yang keempat atau yang selanjutnya yaitu menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini maksudnya gimana? Slow living mengajarkan bekerja dengan ritme yang lebih lambat membantu kita untuk lebih memperhatikan kesehatan diri, baik secara mental maupun fisik. Ketika kita terus-menerus bekerja tanpa istirahat, tubuh dan pikiran akan mudah lelah dan rentan terhadap burnout. Ketika kita lelah, terus mental kita tidak baik, bekerja juga hasilnya akan tidak baik gitu. Terus selanjutnya yang terakhir adalah meningkatkan kreativitas dan fokus dalam bekerja. Contohnya gimana atau apa yang diajarkan dari slow living? Slow living mengajarkan ketika kita tidak terus-menerus terburu-buru atau otak memiliki ruang untuk berpikir lebih kreatif, slow living memberikan waktu bagi kita untuk berpikir lebih dalam, mengeksplorasi ide baru dan meningkatkan fokus pada pekerjaan yang sedang dikerjakan. Ada kutipan bagus dari penulis, yaitu melambat bukan berarti menyerah, tapi memberi ruang untuk berkembang lebih sehat dan bahagia. Seperti itu. Nah, ini kutipan lagi, yaitu jangan menyiksa, sayangilah dirimu, karena bergerak cepat di lintasan yang tidak cocok untukmu justru sangat berbahaya. Kutipan dari Sabrina Ara. Nah, mungkin sharing dari saya seperti itu. Semoga buku yang sudah saya baca ini dan dengan kehidupan kerja ini bermanfaat bagi teman-teman. Apabila teman-teman ingin sharing, silakan untuk tanyakan. Terima kasih. Ya Allah. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Teh Melisa. Terima kasih, Teh. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Rifki. Terima kasih untuk penjelasannya terkait dari buku. Kita langsung saja masuk ke sesi pertanyaan. Apakah dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan terkait dari materi yang sudah disampaikan? Ada yang mau menanyakan sesuatu dari rekan-rekan? Oke, halo Mbak Melisa, izin bertanya Mbak, Kang Rifki juga. Oke, boleh Mbak Bulan. Boleh. Oke, ya sebelumnya terima kasih nih Kang Rifki, penjelasannya cukup membantu kita nih agar nggak terlalu terburu-buru hidup dalam menjalani kehidupan ini gitu.
Maaf sebelumnya Teh Wulan mau suaranya ini putus-putus. kira-kira dari Mas Rifki sendiri antara pekerjaan dan juga Izin Teh, suaranya putus-putus Teh. Oke, boleh diulangi Mbak Wulan untuk pertanyaannya? Oke. Suaranya masih belum jelas ya, Teh Melisa ya. Melisa Suaranya belum jelas, Teh Wulan mohon izin. Mungkin Ditunggu sebentar ya, mungkin ada gangguan dari koneksi internet. siap-siap. halo udah Oke, izin bertanya ya Mbak Melisa dan Kang Rifki, gimana sih cara kita biar bisa ngejaga keseimbangan antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi nih Kang? Kira-kira kalau menurut dari buku Slow Living yang udah dipaparkan sama Kang Rifki. Oke, pertanyaannya bagus. Jadi, dari buku Slow Living yang sudah saya baca dan sudah saya rangkum ya. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara hidup dan bekerja itu, kalau dari buku Slow Living itu diajarkannya kita menerapkan beberapa strategi gitu. Pertama tadi mungkin udah dijelasin, kurangi atau minimalisir dari pemakaian multitasking gitu. Jadi maksudnya apa? Maksud dari kurangi memakai multitasking itu kita harus fokus pada satu tugas dalam satu waktu agar lebih efisien dan tidak merasa kewalahan. Terus yang kedua, ambil jeda secara berkala. Tadi juga mungkin udah saya sedikit paparkan juga. Jadi maksudnya itu ambil jeda secara berkala itu jangan bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Ada beberapa teknik gitu kayak Pomodoro atau kayak 25 menit kerja, 5 menit istirahat. Itu bisa membantu menjaga fokus dan energi dalam slow living gitu. Terus slow living juga ngajarin kayak luangkan waktu untuk hal yang lebih bermakna. Jangan hanya fokus pada produktivitas, tapi juga sisihkan waktu untuk keluarga, teman, hobi, dan kegiatan yang memberi kepuasan batin. Terus yang terakhir mungkin ada yang namanya slow living itu mengajarkan belajar atau biasakan berkata tidak. Maksudnya itu jangan menerima semua pekerjaan atau tanggung jawab yang bisa membebani dan mengganggu keseimbangan hidup. Harus bisa memprioritaskan mana yang benar-benar penting dalam pekerjaan gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa kayak untuk hari ini tuh di planning gitu apa yang bisa dikerjakan yang benar-benar penting gitu, atau target di minggu ini tuh kerjaan apa yang harus diselesaikan gitu. Jadi dibikin prioritasnya sampai dengan selesai seperti itu. Mungkin dari slow living mengajarkan 5 poin yang tadi sudah disebutkan. Mudah-mudahan terjawab ya Teh Wulan. Terima kasih. Bagaimana Mbak Wulan? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah Mbak Melisa. Terima kasih nih Kang Rifki untuk penjelasannya. Jadi kita juga rekan-rekan yang hadir untuk book sharing hari ini juga jadi ada motivasi atau pengetahuan nih mengenai gimana sih cara keseimbangan antara menjaga waktu untuk bekerja dan juga untuk pribadi. Terima kasih Kang Rifki dan juga Mbak Melisa. Oke, terima kasih Mbak Wulan untuk pertanyaannya yang ada yang lain yang mau bertanya sesuatu? Saya mau nanya Teh Wulan. Oke, Kang Guntur boleh di open mic aja langsung. Ini pertanyaan yang mungkin agak konyol ya. Jadi saya masih nggak bisa ngebedain antara hidup slow living sama hidup males, itu bedanya apa ya kan? Sekian aja dari saya. Oh ya, oke terima kasih.
Santuy, santuy. Jadi gini, Kang Guntur, makasih banyak untuk pertanyaannya ya. Eh, Kebetulan Sabrina Ara ini, sang penulis ini juga bilang di dalam bukunya itu slow living itu bukan berarti malas atau tidak produktif. Justru slow living itu adalah cara untuk bekerja dengan lebih sadar, fokus dan berkualitas tanpa terburu-buru atau merasa tertekan. Nah, apa sih perbedaannya gimana gitu? Misalkan ada dua perbedaan kan yang tadi slow living dan malas. Kalau slow living itu dia tetap bekerja tapi yang lebih sehat dan berkualitas. Nah, kalau malas menghindar tanggung jawab dan pekerjaan. Tuh. Terus yang kedua, fokus. Kalau slow living itu fokus pada prioritas dan hasil jangka panjang. Kalau malas, tidak ada tujuan dan strategi dalam mengelola waktu untuk pekerjaan. Yang ketiga, mengatur waktu dengan baik agar produktif tanpa burnout. Nah, kalau malas, cenderung menunda pekerjaan hingga menumpuk. Terus yang terakhir, mungkin saya kasih contoh yang keempat, untuk slow living mengambil jeda untuk menjaga energi dan kreativitas. Nah, kalau kategori malas itu kurang disiplin dalam menyelesaikan tugas. Seperti itu. Jadi, teman-teman, Kang Guntur, slow living bukan tentang bermalas-malasan kalau kata Sabrina Ara, tetapi tentang memiliki ritme hidup yang lebih seimbang agar bisa bekerja lebih efektif tanpa merasa terburu-buru dalam menyelesaikannya atau stres. Seperti itu, Kang Guntur. Mudah-mudahan bisa menjawab, Kang Guntur. Terima kasih. Nih, bagaimana Kang Guntur? Apa sudah terjawab? Mungkin saya nambahin sedikit ya. Kalau malas mungkin lebih ke merujuk pada hal negatif kali ya, Kang Gun ya. Kang Gon. Iya, betul. Kalau slow living kan lebih ke si malas ini nggak kurang produktif gitu ya, Kang ya? Iya, jadi ya benar kata Teh Melisa. Jadi kalau untuk slow living itu lebih ke arah yang positif gitu. Dia memainkan ritme. Jadi bekerja itu dibikin lebih sadar. Sadar itu maksudnya apa? Dia merasakan prosesnya gitu. Terus fokus dan berkualitas tanpa terburu-buru atau tergesa-gesa dan merasa tertekan. Seperti itu sih kalau untuk slow living. Baik, terima kasih untuk penjelasannya. Kang Guntur, apa sudah terjawab untuk pertanyaan? Ya sudah. Jadi intinya ke arah manajemen mental aja ya. Kalau misalnya slow living ke arah manajemen mental supaya kita nggak terlalu stres gitu ya. Ya, manajemen mental betul. Kita lebih sadar, lebih fokus, terus juga tidak terburu-buru. Tuh, gimana caranya? Ya, yang pasti kita punya planning gitu. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih untuk pertanyaan dan untuk penjelasannya. Ada Fas boleh open mic, ada yang mau menanyakan sesuatu ya, Fas ya? Oke, terima kasih. Apakah suaranya terdengar, Teh Mel? Sudah aman. Benar, Pak. Oke, izin bertanya ya, Kang Rizky. Boleh. Kalau dari yang sudah saya dengar tadi dari penjelasan Kang terkait buku Slow Living itu mengajarkan bahwa kita tuh harus selalu tenang, terus juga lebih efisiensi waktu dalam produktivitas. Nah, ingin bertanya terkait tips and tricks bagaimana cara kita mencapai tujuan kita lebih cepat agar mencapai tujuan lebih cepat itu dengan kisi-kisi dari buku yang Kang baca tadi. Cukup. Terima kasih Kang Fas atas pertanyaan, bagus banget ya pertanyaannya ya. Dari tadi kan mungkin banyak kata-kata atau penjelasan tentang melambat dengan ritme yang lebih sadar gitu, kita bisa lebih merasakan gitu. Jadi slow living juga walaupun dia pendekatannya dengan ketenangan gitu ya,
bukan berarti kita kehilangan produktivitas. Justru dari buku Slow Living ini pendapatannya itu membantu kita mencapai tujuan dengan cara yang lebih terarah dan berkelanjutan. Nah, tipsnya itu yang pertama, fokus pada kualitas dan kuantitas. Tadi udah dipaparkan juga gitu ya. Yang kedua, pecah atau pilah tujuan yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil gitu. Jadi maksudnya itu kita nggak boleh terburu-buru dengan hasil yang instan. Coba buat tahapan yang lebih realistis gitu dengan tujuan kita yang besar itu. Dan bisa dicapai satu persatu. Itu bisa membuat progres terasa lebih ringan dan bisa dikerjakan lebih cepat gitu. Terus tadi mungkin udah dijelaskan juga, prioritaskan tugas yang lebih penting. Misalkan gunakan prinsip 80-20, di mana 20% usaha yang tepat bisa menghasilkan 80% hasil, seperti itu. Jangan terjebak dengan tugas-tugas yang sekiranya kurang penting, seperti itu. Jadi emang harus diprioritaskan. Hindari multitasking dan gunakan teknik deep work. Tadi udah dijelaskan. Terus juga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, mungkin yang terakhir yang belum tadi tersampaikan itu konsisten dan bar. Jadi kesuksesan teman-teman itu kalau yang diajarkan dari Slow Living ini bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten. Dengan ritme yang stabil dan langkah-langkah yang strategis, Slow Living mengajarkan kita bisa mencapai tujuan dengan lebih efektif tanpa merasa kelelahan. Seperti itu. Jadi tips-tipsnya itu yang pertama tadi fokus pada kualitas, prioritaskan tugas yang paling penting, pecah atau pilah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil, terus keseimbangan kerjaan dengan kehidupan pribadi, dan yang terakhir konsistensi dan sabar. Seperti itu Mas Kang Fas, mungkin insya Allah bisa menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya. Fas, apa sudah terjawab? Sangat terjawab Kak. Jadi intinya bagaimana cara kita mengatur strategi untuk mencapai tujuan tersebut ya Kak. Betul. Ya, terima kasih Kang Rifki. Iya Kang, sama-sama. Baik. Terima kasih Sepertinya antusiasnya pertanyaannya. sedang sangat tinggi ya. Mungkin beberapa pertanyaan lagi dari rekan-rekan. Mbak Vero, apa ada yang mau tanyakan Mbak Vero? Terima kasih kepada Kak Melis. Izin bertanya ya kepada Kang Rifki. Iya boleh. Dari penjelasan tadi kan itu ada beberapa trik kan yang menurut bukunya. Tapi boleh nggak ada trik dari Kang Rifki-nya sendiri gimana sih supaya nggak gampang terdistraksi di kerjaan tapi juga nggak ngebut terus nih sampai burn out gitu. Gimana dari triknya Kang Rifki-nya sendiri gitu? Gimana tadi? Boleh diulangin nggak? Terus agak putus-putus, terus agak bising tadi. Boleh diulangin nggak? Gimana? Pertanyaannya tadi. Gini, kan ya dari penjelasan Kang Rifki tadi kan itu menurut buku ya. Nah, Iya, benar. kalau dari triknya Kang Rifki sendiri itu ada nggak gimana supaya nggak gampang terdistraksi di kerjaan tapi juga nggak ngebut terus nih sampai burn out gitu? Gimana dari triknya Kang Rifki sendiri? Terima kasih Kak. Oke. Mungkin kalau dari pribadi saya ya, yang pertama itu yang biasa saya lakukan untuk menghindari distraksi dari pekerjaan dan juga burnout gitu ya. Yang pertama sih biasanya saya pengennya itu kerja di lingkungan kerja yang kondusif. Misalkan kalau emang ada sesuatu hal yang mengganggu, contohnya kayak HP nih yang sering banget kita gunain ya gitu. Nah kalau misalkan emang lagi ada yang harus dikerjakan penting, terus misalkan emang deadline-nya udah deket lagi, biasanya HP itu tidak selalu saya lihat gitu. Saya biasanya 1 jam saya kerja baru saya lihat HP, atau setengah jam saya kerja atau setengah jam saya kerja dan lihat HP gitu. Terus karena saya suka mendengarkan musik ya, jadi
biasanya saya sambil kerja itu sambil dengerin musik yang sesuai dengan genrenya saya gitu. Terus yang kedua itu biasanya saya lakukan to-do list. Jadi hari saya mau ngapain gitu, atau saya udah ngelakuin apa aja dan hari ini mau ngelakuin apa. Misalkan ada 4 tugas utama atau 4 tugas besar yang harus saya lakukan hari ini dan harus selesai di hari ini gitu. Nah itu saya tulis. Sama apa ya, menjaga tubuh itu agar supaya selalu sehat. Caranya kan kita lagi